warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba kamu pimpin berdoanya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya. Ya, Bu. Fikri, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. ya hadir semua ya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru. Ada yang tahu apa itu materinya? Saya tahu, Bu. Oh, coba kamu. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Iya, hari ini materinya itu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran baru, Ibu akan bertanya dahulu ya kepada kalian. Pastinya di halaman rumah kalian itu ada tanaman yang ditanam oleh kalian kan? Ada, Bu. Nah, iya. Nah, tanaman itu sewaktu-waktu dia akan tumbuh dan tanaman juga tumbuhnya akan besar. Nah, tanaman juga dia akan berbunga dan berbuah. Nah, tanaman juga itu memiliki fungsi seperti manusia loh. Ada yang tahu apa fungsinya? Enggak, Bu. Nah, tanaman itu memiliki ciri fungsi seperti manusia. Contohnya itu fungsi bernafas, mendapatkan nutrisi, dan dia juga tumbuh. Nah, bagaimana si tumbuhan itu memiliki ciri fungsi seperti manusia? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, materi ini berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, Ibu akan menampilkan videonya ya. Kalian simak dengan baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada dua tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Baik, Ibu tadi habis menampilkan video. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, berdasarkan klasifikasinya, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, di sini ada yang tahu apa itu jaringan meristem? Saya tahu, Bu. Ya, coba kamu. Jaringan meristem yaitu jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah. Nah, iya betul. Jaringan meristem itu dia memiliki kemampuan untuk membelah. Nah, jaringan meristem itu berdasarkan letaknya dia dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa itu? Saya tahu, Bu. Coba kamu. Jaringan apikal, jaringan lateral, dan jaringan interkalar. Iya betul.
lengkap. Nah, berdasarkan kesamaannya, jaringan permanen itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada jaringan kompleks sederhana dan jaringan kompleks. Nah, menurut berdasarkan fungsinya, jaringan permanen itu ada 3. Ada yang tahu apa aja itu? Saya tahu Bu, parenkim, kolenkim, sama sklerenkim. Iya, betul. Yang pertama itu ada parenkim. Yang kedua itu sklerenkim. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kalian bisa buka buku biologinya tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kalian coba pahami dan baca itu. Nah, setelah dipahami dan dibaca, kalian bisa ngerangkum ya. Nah, setelah kalian membaca dan merangkum, nah kita akan berdiskusi sama-sama ya tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Iya, Bu.
Nah, setelah tadi kita diskusi bersama, habis ini kita akan presentasi ya tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, coba kamu presentasikan ke depan hasil diskusi yang tadi. Berdasarkan struktur dan fungsi jaringan, diklasifikasi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan permanen. Jaringan meristem yaitu jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah. Letaknya jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan apikal, lateral, dan interkalar. Berdasarkan kesamaan jaringan permanen dibagi menjadi dua, ada jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Berdasarkan jaringan permanen sederhana dibedakan juga menjadi tiga fungsi, yaitu ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan permanen kompleks berarti dia tersusun lebih dari satu jenis sel. Contohnya ada jaringan xilem dan jaringan phloem. Terima kasih atas presentasinya ya. Kalian silakan bisa duduk. Iya, Bu. Nah, setelah kalian tadi habis presentasi, Ibu akan memberikan soal ya kepada kalian tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, setelah kalian mengerjakan soal itu balikin lagi ya ke Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit buat mengerjakan soal. Nah, kalian isi soalnya sesuai dengan petunjuk ya. Iya, Bu. Kasih. Setelah kalian tadi habis mengisi soal, sampai sini ada yang ditanyakan tidak tentang materi pembelajaran hari ini? Siap tidak, Bu? Iya dong, Bu. Nah, apakah kalian sudah paham semuanya tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah paham, Ibu akan memberi kesempatan untuk kalian menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Iya, coba kamu. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan letaknya jaringan meristem itu dapat dibedakan menjadi tiga, ada jaringan apikal, lateral, dan interkalar. Terus kalau berdasarkan kesamaan jaringan permanen dibagi menjadi dua, ada permanen sederhana dan permanen kompleks. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesimpulannya hari ini. Terima kasih ya atas partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Nah, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Makasih.